warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual topik 2 dengan mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Sebelum memulai penjelasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama Muhammad Naimul Mashkuri, Delta Oktami, dan Hikmatun Nafila. Laskar Pelangi adalah film Indonesia tahun 2008 yang disutradarai oleh Riri Riza dan diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata. Film ini mengisahkan perjuangan sekelompok anak dari desa terpencil di Belitung yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan layak di SDN Muhammadiyah. Sekolah sederhana yang hampir ditutup karena kekurangan murid. Dengan bimbingan Bu Muslimah dan kepala sekolah Pak Harfan, 10 murid yang dikenal sebagai Laskar Pelangi belajar dengan penuh antusias meskipun menghadapi keterbatasan seperti fasilitas sekolah yang minim dan tekanan ekonomi keluarga. Pesan moral yang terkandung yaitu yang pertama dedikasi dan ketulusan. Yang kedua yaitu inovasi dan kreativitas dalam mengajar. Pemahaman budaya dan lingkungan lokal, peran guru dalam pembentukan karakter dan semangat siswa, membangun hubungan yang erat dengan siswa. Selanjutnya sinopsis film yang kedua yang berjudul Sekolah Rimba. Sekolah Rimba adalah film Indonesia tahun 2013 yang disutradarai oleh Riri Riza dan diadaptasi dari kisah nyata Butet Manurung, seorang aktivis pendidikan. Film ini menceritakan perjuangan Butet yang meninggalkan kenyamanan kota untuk mendirikan sekolah di hutan pedalaman Bukit 12 Jambi, guna mengajar anak-anak suku Anak Dalam. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti kondisi alam yang keras, keterbatasan fasilitas, dan resistensi dari beberapa anggota suku yang skeptis terhadap pendidikan formal, Butet tetap gigih mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Baik, selanjutnya ya ini pesan moral yang bisa kita ambil dari film Sekolah Rimba. Yang pertama ini ada dedikasi dan ketekunan. Jadi dalam cerita ini, Butet Manurung adalah contoh nyata dari seorang guru yang memiliki dedikasi tinggi. Meskipun menghadapi banyak kesulitan, ia tetap fokus pada tujuan utamanya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak suku Anak Dalam. Nah, dedikasi ini menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, seorang guru bisa membawa perubahan besar. Terus yang kedua, yaitu pemahaman budaya. Sebagai seorang pendidik di daerah terpencil, Butet harus memahami dan menghormati budaya lokal yang ada di sekitarnya. Hal ini penting untuk membangun hubungan yang baik dan efektif dengan komunitas setempat. Nah, pemahaman budaya juga membantu dalam menyesuaikan metode pengajaran yang lebih relevan dan dapat diterima oleh peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga ada kreativitas dalam pendidikan. Nah, dengan minimnya sumber daya dan fasilitas, Butet harus kreatif dalam mengembangkan metode pengajarannya. Misalnya, ia menggunakan alam sekitar sebagai bahan ajar. Nah, kreativitas ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak harus selalu konvensional, tetapi harus adaptif terhadap kondisi yang ada. Contohnya, dalam sebuah adegan Butet menggunakan daun dan ranting untuk mengajarkan huruf dan angka kepada anak-anak. Nah, ini menunjukkan bagaimana dia menggunakan sumber daya alam sekitar untuk mengatasi keterbatasan fasilitas. Yang keempat ada pentingnya komunikasi. Jadi Butet ini berhasil membangun komunikasi yang baik dengan komunitas lokal. Hal ini penting untuk mendapatkan dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar. Nah, keterampilan komunikasi yang baik juga membantu dalam menjelaskan tujuan serta manfaat pendidikan kepada mereka yang mungkin awalnya merasa skeptis. Contohnya, ketika Butet harus meyakinkan para orang tua suku Anak Dalam bahwa pendidikan penting bagi anak-anak mereka. Dia ini menggunakan komunikasi yang empatik dan menghormati tradisi mereka. Hal ini juga terlihat pada adegan di mana dia berbicara dengan seorang kepala suku tentang manfaat pendidikan. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional dalam film Sekolah Rimba. Jadi yang pertama ini ada kesadaran diri.
Jadi kesadaran diri yang ditunjukkan oleh Butet dalam memahami peran dan misinya membantu dia tetap termotivasi dan fokus meskipun dihadapkan pada tantangan berat. Nah, contohnya pada adegan Butet menyadari betapa pentingnya misinya ketika dia merenung di malam hari tentang tantangan yang dihadapinya dan bagaimana dia termotivasi untuk melanjutkan. Nah, kesadaran diri ini membantu dia memahami perannya sebagai agen perubahan. Terus ada yang kedua, yakni manajemen diri. Jadi kemampuan Butet untuk mengolah stres dan emosinya dalam situasi sulit adalah contoh manajemen diri yang baik. Nah, hal ini penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan kesehatan mental seorang pendidik. Contohnya dalam adegan di mana Butet harus berurusan dengan rasa takut dan kesepian di tengah hutan. Dia berhasil mengelola emosinya dan tetap fokus pada tujuannya. Hal ini menunjukkan kemampuan manajemen diri Butet yang sangat kuat. Terus yang ketiga, kesadaran sosial. Nah, Butet ini menunjukkan kesadaran sosial yang tinggi dengan memahami dan menghargai budaya suku anak dalam. Nah, hal ini penting untuk mengembangkan empati dan toleransi baik bagi guru maupun siswa. Terus yang keempat, keterampilan hubungan. Jadi membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan komunitas lokal adalah kunci keberhasilan Butet. Nah, keterampilan ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif. Contohnya pada adegan di mana Butet bermain dan mengajak anak-anak dengan penuh kasih sayang, menunjukkan keterampilan hubungan yang baik. Nah, dia ini membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan siswa dan komunitasnya juga. Terus yang terakhir ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana setiap keputusan yang diambil oleh Butet selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas lokal setempat. Nah, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini penting untuk menjaga kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat. Nah, contohnya ketika Butet memutuskan untuk tetap mengajar meskipun menghadapi banyak risiko seperti sakit, kesulitan logistik. Nah, dia itu menunjukkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, keputusan ini selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap anak-anak yang dia ajar. Itulah presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.